Halo semuanya, sekolah sahabat kindergarten kita adalah pelajaran ke-12. Judulnya Mata Kapak Mengapung. Ayat hafalan terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pesannya, kita dapat menolong orang lain bahkan dengan cara-cara kecil. Menurut kamu, apakah Allah peduli dengan semut terkecil yang sedang merayap? Oh, Dia benar-benar peduli. Allah memperhatikan hal-hal yang kecil. Dahulu sekali, Allah menunjukkan kepada seseorang betapa Dia sangat memperhatikan satu hal yang kecil. Elisa sedang mengunjungi sekolah nabi-nabi di Gilgal. Murid baru akan masuk hari ini, kata seorang kepada Elisa. Tetapi kamar sudah penuh sesak, jadi hampir tidak ada tempat lagi. Sekolah perlu lebih banyak kamar. Murid-murid menyukai kunjungan nabi itu. Elisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadi mereka menceritakan kepada Elisa tentang masalah kurang kamar itu. Seorang murid berkata kepada Elisa, "Nabi Elisa, kami senang kalau Nabi datang dan kami senang mendapat murid-murid baru. Tetapi kami mempunyai suatu masalah besar. Kami memerlukan lebih banyak kamar." Nabi Elisa memikirkan tentang itu. Sekolah benar-benar terlalu kecil. Mari kita pergi ke Sungai Yordan. Kita dapat membangun satu tempat di sana di mana ada cukup banyak kamar. Seseorang menyarankan. Dan di sana ada banyak pohon untuk dipotong buat satu bangunan yang lebih besar. Satu tempat yang lebih besar diperlukan supaya lebih banyak murid dapat datang dan belajar tentang Allah sehingga mereka bisa menceritakannya pada orang lain. Ya, itu ide yang bagus. Pergi dan mulailah. Kemudian salah seorang murid berkata, "Tidakkah Nabi ingin ikut bersama kami? Nabi dapat menolong kami menemukan tempat yang tepat." Baiklah, Elisa berangkat bersama mereka. Maka mereka semua bertemu di tepi sungai, lalu mulai bekerja. Banyak pohon yang harus ditebang untuk membangun sebuah sekolah yang lebih besar. Setiap orang bekerja keras, menebang dan memotong-motong dengan kapak. Tiba-tiba salah seorang murid berteriak, "Ya ampun, tidak!" Semua mendengar ada bunyi yang jatuh ke dalam air dan menoleh untuk melihat. Mata kapaknya telah hilang. Tidak heran murid itu menjadi sangat bingung. Kapak adalah peralatan tukang yang mahal. Mata kapak terbuat dari besi dan akan sulit menggantinya. "Itu bukan punya saya," murid itu mengeluh. "Saya meminjamnya. Apakah yang harus saya buat? Bagaimanakah caranya saya dapat menggantinya?" Elisa cepat-cepat datang ke samping murid tadi. "Di manakah tadi mata kapaknya jatuh ke dalam sungai?" dia bertanya. Murid itu menunjuk ke tempat yang tepat. "Di sana." "Mata kapaknya tepat jatuh ke dalam sungai di situ," dia menjawab. Kemudian Elisa melakukan hal yang paling aneh. Dia mengambil sebatang ranting lalu melemparkannya ke dalam air, tepat di tempat di mana mata kapak itu tadi jatuh ke dalam sungai. Lalu muncullah mata kapak itu mengapung di atas air. "Ambillah," Elisa berkata kepada anak muda itu. Maka anak muda itu pun masuk ke dalam air dan berjalan ke mata kapak itu. Dia mengambilnya lalu kembali ke tepi sungai dan dia memperbaiki mata kapaknya. Saat itu
Setiap orang mengetahui bahwa benda-benda yang terbuat dari besi tidak dapat mengapung. Jadi, bagaimanakah caranya mata kapak ini mengapung? Suatu mujizat. Allah telah menggunakan Elisa untuk melakukan suatu keajaiban lagi. Ya, Allah peduli akan hal-hal yang kecil. Dia memperhatikan jika kita kehilangan satu alat yang kita pinjam atau satu mainan kesukaan kita. Allah memperhatikan semua kebutuhan kamu.